nilai 2 ini lebih besar dibandingkan dengan 1. Artinya koefisien elastisitasnya menunjukkan hasil yang elastis. Artinya ketika harga barang turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan naik sebesar 2%. Nah, kemudian soal kedua, kita menghitung koefisien elastisitas dari titik B ke A. Berarti dari sini ke sini, dibalik soalnya ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Delta Q masih sama, selisih antara Q1 dengan Q2. Berarti karena dari titik B ke A, maka Q1-nya adalah ini. Dan Q2-nya adalah ini. Sama, berarti P1-nya adalah ini, dan P2-nya adalah ini. Nah, berarti selisih antara P1 dengan Q1 dengan Q2 adalah 2. Dan selisih antara P1 dengan P2 adalah 50. Dikali ini adalah Q1, P1 seperti ini. Dan ini adalah Q1 seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 900 per 600 dan hasilnya adalah 1,5. Jadi koefisien elastisitasnya adalah 1,5. Artinya lebih besar dari 1 dan ini masih dalam kondisi yang elastis. Artinya ketika harga barang turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan naik sebesar 1%. Nah, kemudian mungkin teman-teman bingung ya, kenapa ada perbedaan angka atau perbedaan hasil ketika kita menghitung dari titik A ke B dan dari titik B ke A. Hal ini disebabkan karena perbedaan P1 dan Q1 yang menjadi dasar. Pada dari titik A ke titik B, maka yang jadi P1 dan Q1-nya adalah ini. Kemudian ketika dari titik B ke titik A, maka P1 dan Q1-nya adalah ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sama, hasil yang konsisten dari tabel ini atau perhitungan ini, maka kita memerlukan perhitungan yang dinamakan dengan elastisitas busur. Nah, elastisitas busur ini adalah tugasnya untuk merata-ratakan hasil dari perhitungan dari sini ke sini dan dari sini ke sini, atau dari titik A ke B dan titik B ke A. Rumusnya adalah elastisitas busur sama dengan delta Q per delta P dikali dalam kurung P1 ditambah P2 dibagi 2. Kemudian dibagi dengan Q1 ditambah Q2 dibagi 2. Setelah memasukkan persamaannya dari tabel ini, kita memasukkan ke dalam rumus ini, maka hasilnya akan seperti ini. Didapatkanlah hasil 900 per 50. Hasilnya adalah 1,73. Jadi nilai atau koefisien elastisitas busurnya adalah 1,73. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, maka teman-teman harus ingat bahwasanya rumus elastisitas itu tidak akan berubah jauh atau tidak akan berubah banyak dari rumus rumus awal ini. Hanya nanti dimodifikasi ini dengan ininya saja. Gitu. Kemudian kita langsung ke rumus elastisitas yang selanjutnya, yaitu elastisitas titik. Elastisitas titik merupakan elastisitas atau tingkat kepakaan suatu titik pada kurva permintaan. Untuk mencari koefisien elastisitas titik, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kurva permintaan harus linear, berbentuk garis lurus. Seperti ini ya, lurus. Yang kedua adalah perubahan harga sama dengan perubahan yang terjadi. Artinya delta P sama dengan P. Maka rumusnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Ini sama ya, sama rumus permintaan yang awal tadi. Nah, karena adanya asumsi yang harus dipenuhi, yaitu delta P sama dengan P, maka rumusnya bisa kita sederhanakan menjadi delta Q per Q saja. Sebagai contoh, kita mempunyai
satu soal untuk diselesaikan. Nah, di sini tertulis, jika diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 15 dan 3P, hitung elastisitas titik pada harga P sama dengan 2. Langkah pertama adalah kita hitung dulu berapa QD-nya. Untuk mendapatkan QD, kita harus memasukkan P dalam persamaan. Jadi 2 dimasukkan ke sini. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Jadi QD adalah 9. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, dan kita mendapatkan QD, maka rumus selanjutnya adalah ini. Nah, ini mohon maaf sedikit ralat. Rumus yang benar adalah B min A dibagi dengan A min 0. Nah, ini titik B, ini titik A, dan ini titik 0. Jadi, kita langsung saja. B min A, 15 min 9 dibagi dengan A min 0. 9 dikurangi dengan 0 sama dengan 6 per 9. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Dan 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,67. Jadi nilai elastisitas titiknya adalah 0,67. Artinya pada persamaan ini kita dapat bahwa kurva ini kurva yang inelastis. Selanjutnya adalah elastisitas pendapatan pada permintaan. Atau selanjutnya kita katakan saja sebagai elastisitas pendapatan. Pada elastisitas pendapatan, rumusnya hampir sama seperti elastisitas permintaan. Hanya saja ketika elastisitas permintaan ini adalah P, ini dan ini, maka kita ganti dengan Y atau pendapatan. Itu. Nah, setelah kita dapatkan rumusnya, maka dan setelah teman-teman juga menghitung nilai koefisiennya, ada beberapa hasil atau beberapa kemungkinan. Jika nilai koefisien elastisitasnya adalah positif, maka itu termasuk jenis barang normal. Artinya, ketika pendapatan naik, maka akan menyebabkan kenaikan barang yang diminta. Kemudian, jika elastisitas pendapatannya negatif, maka itu termasuk jenis barang inferior. Artinya, ketika pendapatan naik justru akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap suatu barang. Barang inferior ini adalah barang yang kualitasnya rendah. Misalnya, barang KW, kemudian jika beras mungkin beras yang kualitasnya rendah. Jika pendapatan seseorang meningkat, maka permintaan terhadap jenis barang inferior justru akan menurun. Kenapa? Karena ketika pendapatannya meningkat, maka orang-orang akan membeli barang yang asli atau yang kualitasnya lebih baik. Selanjutnya adalah nilai koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 0 tapi kurang daripada 1. Maka itu termasuk jenis barang kebutuhan pokok. Artinya pendapatan dan permintaan terhadap suatu barang berhubungan positif. Namun perubahan permintaan suatu barang tidak sebesar perubahan pendapatannya. Inelastis maksudnya. Kemudian jika nilai elastisitasnya adalah lebih besar daripada 1, maka itu termasuk jenis barang mewah. Artinya perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta. Namun perubahan jumlah barang yang diminta nilainya lebih tinggi dari perubahan pendapatan. Ini adalah contoh soal untuk elastisitas pendapatan. Kita langsung saja praktek. Jika pendapatan 100.000, maka jumlah barang yang diminta adalah 10. Ketika pendapatan naik menjadi 200.000, maka jumlah barang yang diminta naik menjadi 15. Maka kita diminta untuk menentukan elastisitas pendapatannya. Kita masuk saja ke rumusnya. Ini delta Q. Delta Q-nya adalah selisih antara Q1 dengan Q2. Selisih antara 10 dan 15 adalah 5. Kemudian delta Y. Delta Y-nya adalah selisih antara Y1 dengan Y2. Berarti selisih antara 100.000 dengan 200.000 adalah berapa? 100 dikali Y1 dan Q1. Berarti Y awal yaitu ini dan Q awal yaitu ini. Setelah dikalikan hasilnya adalah 0,5.
Silakan nanti dikonfirmasi sendiri ya latihan di rumah. Nah, artinya jika pendapatan naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat sebesar 0,5%. Dengan demikian, jenis barang yang diminta merupakan barang kebutuhan pokok. Kemudian yang selanjutnya adalah elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan perubahan jumlah suatu barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga barang lain. Jadi pada pembahasan kali ini jumlah barangnya ada dua, barang X dan barang Y. Nah, rumusnya adalah ini. Jika kalian lihat, rumusnya tidak berbeda jauh dengan rumus elastisitas pada umumnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah barang Y, PY, kemudian Q-nya QX. Gitu. Jadi P-nya PY dan Q-nya QX. Tuh. Cara perhitungannya hampir sama dengan pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian setelah kalian menghitung elastisitas silang, maka akan ada yang namanya koefisien elastisitas. Jika koefisien elastisitasnya negatif, maka ini menunjukkan adalah barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang pelengkap, misalnya kopi dengan gula, kemudian sepatu dengan kaos kaki. Kemudian jika nilai koefisien elastisitasnya positif, maka itu adalah barang substitusi, misalnya kopi dengan teh, kemudian sepatu dengan sandal, dan lain sebagainya. Di sini kita ada contoh perhitungan. Di sini saya ingin teman-teman untuk menghitung sendiri sebagai bahan latihannya sebelum kita UTS. Silakan teman-teman hitung sendiri. Rumusnya menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan kepada saya. Kemudian manfaat dari mengetahui nilai elastisitas juga bisa teman-teman baca sendiri. Bisa teman-teman googling juga untuk lebih jelasnya. Barangkali pembahasan di sini kurang lengkap. Dan kalau misalnya teman-teman mau bertanya juga boleh, dipersilakan. Nah, ini adalah hubungan antara elastisitas dengan total permintaan. Setelah teman-teman menghitung koefisien elastisitas, teman-teman akan bisa menentukan strategi bisnis terkait dengan nilai elastisitas ini. Ketika nilai elastisitasnya lebih besar daripada 1, maka ini artinya elastis. Dan strategi yang tepat adalah menurunkan harga. Karena apa? Karena penurunan harga yang sedikit itu akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang lebih besar dibanding penurunan harga. Kemudian jika koefisien elastisitasnya sama dengan 1, itu artinya uniter atau unitary. Dalam kasus seperti ini, maka menurunkan atau menaikkan harga tidak ada gunanya ya. Karena apa? Karena sama saja. Kemudian nilai koefisien elastisitasnya kurang dari 1, artinya inelastis. Pada kondisi seperti ini, maka strategi yang tepat bagi perusahaan adalah menaikkan harga. Karena apa? Karena dengan menaikkan harga sedikit, keuntungan perusahaan akan meningkat dan tidak akan berpengaruh banyak terhadap total permintaan suatu barang. Ini adalah elastisitas penawaran. Di sini ada soal juga. Teman-teman bisa hitung sendiri contoh soal ini sebagai bahan latihan. Rumusnya hampir sama dengan elastisitas permintaan yang dibahas sebelumnya. Dan ini adalah akhir dari pembahasan mengenai elastisitas. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.